Shalom, saya mau menyapa seluruh jemaat dan teman-teman yang ada dari gereja lain mungkin yang sempat mampir. We welcome you and we are so glad that you are in. Terima kasih sudah bergabung bersama kami dan saya sangat mau terkoneksi dengan kita semua di dalam Tuhan. Teman-teman bisa catat nomor telepon saya yang tertera di kolom description. Mungkin kita bisa berbicara lebih lagi tentang Tuhan dan mungkin kalau teman-teman belum punya komunitas yang tetap, kita bisa bergabung dan bersama-sama membangun kehidupan di dalam Tuhan. Dan saya mau berterima kasih untuk seluruh teman-teman yang sudah melayani dari pagi, yang sudah melayani praise and worship dan editing video dan lain sebagainya. Bolehkah kita mengapresiasi mereka dengan kasih tepuk tangan di kolom komentar dan ucapkan terima kasih sebagai apresiasi untuk mereka semua yang sudah melayani Tuhan. Dan saya sangat bersemangat hari ini untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan, dan saya juga percaya bahwa teman-teman sudah siap untuk mencatat kebenaran firman Tuhan. Saya mau mengencourage teman-teman untuk menyiapkan catatan dan menyiapkan Alkitab, karena ada survei mengatakan bahwa 98% orang yang mencatat kebenaran firman Tuhan akan otomatis masuk surga. So kalau teman-teman mau masuk surga, make sure Anda siapkan catatan dan Alkitab Anda untuk mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan saya akan mulai dari Matius pasalnya yang ke-6 ayatnya yang ke-19, berkata demikian. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi ngengat dan karat merusaknya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga ngengat dan karat tidak merusaknya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan. Karena jika demikian, dia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Atau ia akan setia kepada seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Dan tema khotbah saya hari ini adalah giving, getting, repeat. Giving, getting, repeat. Sebelum kita masuk lebih lagi dalam firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini. Kami sudah siapkan hati kami yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami selebar-lebarnya, supaya kami bisa menerima seluruh didikan dari firman Tuhan pagi hari ini, sehingga benih tersebut bisa berbuah dalam kehidupan kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami siap di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang siap sama-sama ketik, amin. Bolehkah saya melihat semangat Anda di kolom komentar? Anda boleh kasih tepuk tangan, Anda boleh kasih logo swag, anything yang bisa menunjukkan betapa berapi-apinya kita pagi hari ini. Come on church, supaya firman Tuhan yang disampaikan juga bisa begitu excited sampai ke dalam kehidupan teman-teman. Dan saya akan mulai dengan ini. Buat kita yang tinggal di kota Jakarta, biasanya hampir setiap hari kita menemukan bangunan-bangunan baru yang sedang dibangun. Dan di saat yang bersamaan ada bangunan lain yang sedang diruntuhkan. Dan faktanya adalah lebih mudah buat kita untuk meruntuhkan suatu bangunan daripada membangunnya. Ini menjadi menarik karena dalam kehidupan juga demikian. Bahwa lebih mudah menjatuhkan hidup orang lain daripada membangunnya. Dan lebih sulit berkata positif daripada berkata negatif. Dan lebih mudah untuk menjatuhkan iman orang lain daripada membangunnya. Dan kalau kita melihat bangunan-bangunan yang tinggi dan besar, perlu kita ketahui juga bahwa dasar atau fondasi gedung tersebut juga begitu kuat ke dalam. Itu artinya kalau kita mau semakin tinggi di dalam hidup, di saat yang bersamaan kita harus semakin dalam ke bawah, yaitu fondasi kita. Ada sebuah gedung yang cukup besar di Jakarta yang terpaksa dihentikan fungsinya karena ditemukan semakin lama gedung tersebut semakin miring dan berpotensi rubuh dalam beberapa waktu ke depan. Dan setelah diinvestigasi, ternyata yang menjadi masalah adalah pengerjaan fondasi yang kurang perhitungan, sehingga berdampak pada seluruh bangunan. Perlu kita garis bawahi hal ini, bahwa ketika fondasinya tidak kuat, maka hal tersebut akan berdampak pada seluruh bangunan yang ada di atasnya. Dan yang menjadi masalah adalah perlu waktu bertahun-tahun
tidak hanya untuk membangun fondasi, tapi butuh waktu bertahun-tahun untuk ketahuan apakah kita sudah memiliki fondasi yang kuat atau belum. Dan di seri saya kali ini, saya ingin mengajak kita semua untuk membangun kembali dasar dalam kehidupan kita, sekaligus untuk cek apakah selama ini fondasi kita ada yang retak atau enggak. Karena gini, topik saya kali ini cukup sulit untuk disampaikan dan bahkan dihindari oleh beberapa pembicara. Bahkan saat kami melakukan penjadwalan, ada yang berencana untuk mengganti topik dengan hal yang lebih mudah untuk disampaikan. Dan apa yang mau saya bahas? Yang saya mau bahas yaitu tentang uang. Sama-sama ketik di kolom komentar, uang. Karena di mana Anda mencurahkan uang Anda adalah indikasi dari siapa diri Anda sebenarnya. Anda mau tahu siapa diri Anda sebenarnya? Coba cek tagihan kartu kredit Anda. Karena di mana uang Anda berada adalah indikasi dari siapa diri Anda yang sebenarnya. Ini jadi menarik karena di gereja Anda bisa bicara apa saja, tapi tolong jangan bicara soal uang. Ini seperti orang Kristen pada umumnya. Mereka menerima Tuhan, saat mereka menerima Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita berpikir bahwa tinggal tunggu mati aja karena sudah terima Tuhan. Halo, gak begitu kenyataannya. Sehingga kadang-kadang gini, kita sering kali berkata, Tuhan, saya serahkan seluruh hidup saya serahkan hubungan saya, dan bahkan beberapa orang tua yang udah mumet, udah muak sama anaknya bilang, Tuhan saya serahkan anak saya, pakailah sesuai dengan rencanamu ya Tuhan. Tapi selang waktu berjalan, dan tiba saatnya Tuhan membahas soal uang, kita segera jadi aneh. Dan saat ini dengan mata iman, saya melihat beberapa mulai saat saya berbicara soal uang, beberapa langsung mulai sinis, ada yang beberapa pura-pura sakit perut supaya bisa skip. I'm just kidding about that. Dan gini, saya mengerti salah satu alasan kenapa beberapa orang sulit untuk menerima soal topik tentang uang. Karena mungkin ada beberapa pengalaman yang kurang menyenangkan dari gereja yang memanfaatkan uang jemaat untuk kepentingan pribadi. Bahkan pernah terjadi penggelapan uang di dalam gereja. Dan mungkin beberapa sulit memberi karena memiliki mental kemiskinan dan berpikir selalu takut kurang. Dan beberapa orang mungkin ada yang dilarang sama keluarganya untuk memberi. Tapi saya mau kasih tahu buat kalian semua yang lihat saya nonton YouTube pagi hari ini, hal-hal tersebut gak boleh menggagalkan rencana Tuhan atas hidup kita. Ya, dengar dan catat ini baik-baik. Tuhan tidak menginginkan uang Anda, tetapi Tuhan menginginkan hati Anda. Dan inilah yang sedang kita bahas hari ini. Tuhan hadir ke hidup kita bukan untuk nongkrong gak jelas teman-teman. Dia hadir untuk mentransformasikan hidup Anda. Dia hadir untuk mengubah hidup Anda dan membuat Anda menjadi berkemenangan. Tapi Tuhan gak bisa mengubah sesuatu yang gak ia sentuh teman-teman. Itu artinya Tuhan gak bisa mengubah hidup Anda kalau dia tidak memberikan hatinya untuk Tuhan. Tuhan gak bisa mengubah hidup kita semua kalau kita tidak memberikan hati kita ke Tuhan. That's the point. Dan kita bisa berkata, kita punya hati buat Tuhan. Tuhan, saya punya hati buat Tuhan. Hidupku hanya untuk Tuhan. Kuserahkan segalanya untuk Tuhan. Tapi semua tidak berarti apa-apa sebelum kita menunjukkan di mana harta kita berada. Matius sangat baik menjelaskan tentang hal ini. Di mana hartamu berada, di situ hatimu. Anda gak perlu berkoar-koar supaya semua orang tahu hati Anda. Anda gak perlu posting apapun supaya terlihat cinta Tuhan. Dan perspektif dari Matius ini mulai menggetarkan fondasi kita saat ini sebenarnya. Karena belum tentu orang yang ada di gereja setiap minggu sudah menyerahkan hatinya kepada Tuhan teman-teman. Belum tentu. Perlu saya tegaskan bahwa Alkitab tidak pernah mengecam sama sekali soal uang. Dia tidak pernah melarang kita untuk hidup berkelimpahan dan bahkan memiliki banyak uang. Sehingga saya simpulkan, gak masalah punya uang. Tapi yang jadi masalah ketika uang memiliki hidup kita. Dia gak mengecam uang, tapi dia mengecam orang yang cinta akan uang. Karena kemana hartamu berada, disitulah dirimu yang sebenarnya. Kalau dulu Anda gak punya uang dan gak bisa apa-apa, setelah Anda punya uang, Anda bisa melakukan apa aja. Banyak yang telah terekspos tentang siapa diri mereka yang sebenarnya ketika mereka memiliki uang teman-teman. Ada yang baru kelihatan bandelnya setelah mereka punya uang. Ada yang baru kelihatan serakahnya waktu mereka punya banyak uang, dan lain sebagainya. My point is, uang menunjukkan
siapa diri Anda yang sebenarnya. Saya sudah bertahun-tahun sejak umur 23 berkhotbah tentang ayat ini. Dan saat ini saya menemukan sesuatu hal yang belum pernah saya bicarakan sebelumnya dalam dunia pelayanan saya. Yesus berkata, apakah Anda mau tahu di mana hatimu berada? Siapa yang engkau kasihi? Semua jawaban itu bisa kita lihat dari kemana uang kita berada. Karena gak cukup ngomong saya mencintai hal tersebut, sampai uang kita betul-betul ada di sana. Karena faktanya hati Anda gak pernah ada sebelum uang Anda ada di sana. Jadi kita bisa berkata, I love you Jesus. I love you with all my heart. Tapi sebetulnya ketika Tuhan minta kita berkorban dalam finansial, sebelum kita mau berkorban dalam finansial, itu semua hanya omong kosong teman-teman. Dari mana saya tahu? Karena investasi selalu menggambarkan ketertarikan. Investasi selalu menggambarkan ketertarikan. Orang yang tertarik dengan fitness pasti mau investasi dengan bayar uang fitness. Dia akan keluarkan uang setiap bulan dengan sukacita karena dia tertarik. Berbeda dengan orang yang tidak tertarik. 1 peser pun gak akan keluar untuk tempat fitness dan bahkan dia bakal bilang orang yang nge-gym itu adalah orang yang gak punya kerjaan. Nah, kalau Anda gak tertarik dengan film, Anda gak akan mengeluarkan uang Anda untuk nonton bioskop pastinya. Dan saya melihat dengan mata batin saya, ada salah satu penonton yang mulai angguk-angguk kepala saat ini. Boleh gak saya ngomong sama yang lagi pacaran? Atau yang udah menikah? Masih ingat gak sama kencan pertama Anda? Sih, beberapa mulai senyum-senyum. Saya masih ingat banget. Kenapa? Karena kencan pertama saya menghabiskan seluruh gaji sebulan saya. Lah kok bisa? Karena saya tertarik dengan dia. Saya gak mungkin mau membayarin orang yang gak jelas sampai menghabiskan seluruh uang saya. Kesimpulannya sederhana sekali. Karena saya tertarik, maka saya investasi. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Teman-teman, Tuhan gak butuh uang kita, tapi Dia mau hati kita. Pastor, kenapa sih Dia mau banget hati saya? Dia mau hati kita karena dari hati terpancar kehidupan. Jadi kalau Dia dapatkan hati kita, Dia bisa mengubah hidup kita, teman-teman. Dalam Matius 6 ayatnya ke-22 sampai 23 berkata demikian. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Jadi jika terang yang ada padamu gelap, betapa gelapnya kegelapan itu. Menarik sekali karena waktu Tuhan berkata mata dalam ayat ini, Dia tidak berbicara tentang mata jasmani Anda, tapi Dia sedang berkata tentang mata rohani Anda. Dan kalau mata rohani Anda jahat, maka gelaplah seluruh tubuhmu, teman-teman. Saya jadi ingat kisah tentang Abraham dan Lot. Abraham menjadi bapak orang beriman dan menjadi garis kedatangan Yesus. Dia berusia 75 tahun dan menerima janji Tuhan. Sudah banyak yang bersyukur kalau Tuhan gak pernah memandang usia sekalipun Anda berusia 75 tahun. Anda masih bisa menerima janji Tuhan, teman-teman. Beberapa berpikir gue udah terlalu tua, udah terlambat, dan lain sebagainya. Lihatlah perjalanan hidup Abraham. Dia berumur 75 tahun menerima janji Tuhan. Dan dia menerima janji akan menjadi bapa segala bangsa. Dan ini masalahnya. Masalahnya adalah dia gak punya anak. Iya, dia gak punya anak, teman-teman. Dan seberapa dari kita sadar bahwa seringkali janji Tuhan butuh jembatan yang namanya masalah. Seringkali mukjizat Tuhan harus mampir lewat masalah. Kenapa begitu? Karena janji Tuhan tidak semata-mata untuk kita, teman-teman. Tapi juga untuk memuliakan namanya. Jadi apapun masalah Anda, kejadian yang tidak menyenangkan, badai yang menggoncang hidup Anda, ketahuilah ada janji Tuhan yang akan segera digenapkan. Lewat masalah itu, teman-teman. Dan masalah itu Tuhan gunakan untuk memuliakan namanya. Come on, yang percaya ketik amin di kolom komentar. Come on. Beberapa orang gak sadar dan malah terfokus dengan masalah, sehingga banyak yang keluar dari janji Tuhan. Bapak Abraham mendapat janji Tuhan dengan perintah pergi dan akan kutujukan nanti. Seperti itu cara Tuhan kerja, teman-teman. Kebanyakan dari kita maunya apa? Tuhan tunjukin dulu baru gue mau pergi. Perjalanan iman itu selalu tanpa garansi, teman-teman. Kalau Anda menuntut garansi dari Tuhan, Anda sedang tidak memiliki iman sebenarnya.
Tuhan mana garansinya, Tuhan katanya gini, Tuhan katanya gitu, Tuhan gue mau langkah tapi tolong kasih garansi biar gue merasa aman di jalan. No, dia bukan sales mobil. He is God, dia Tuhan yang akan membuat manusia berjalan di atas air kalau Anda percaya. Yang mengubah air menjadi anggur kalau Anda percaya. Dia gak pernah memberikan garansi tapi dia akan menggenapi setiap janjinya kalau Anda percaya. Come on. Abraham akhirnya memilih untuk melangkah dan percaya kepada Tuhan. Dan mungkin Anda berpikir waktu Abraham melangkah dengan iman, Tuhan langsung sambut dia dengan trompet. Tet, ini dia janji Tuhan gitu. Tapi kenyataannya gak begitu teman-teman. Dia gak menunggu sehari. Dia gak nunggu seminggu. Dia gak nunggu sebulan. Dia gak nunggu setahun. Tapi dia menunggu berpuluh-puluh tahun untuk janji Tuhan tergenapi dalam hidupnya. Beberapa dari kita setelah pulang ibadah excited karena terima firman Tuhan dan terima janji Tuhan. Pulang dari ibadah 7 hari kemudian tanpa ada perubahan apapun dalam hidup kita. Kita segera berkata, Tuhan udah jahat, Tuhan udah ninggalin gua. Hey, just read your Bible. Mungkin janji Tuhan bisa terjadi 10 tahun bahkan puluhan tahun ke depan teman-teman. Dan saya mau kasih tahu Anda, semua yang nonton pagi hari ini, jika Anda tetap mempertahankan iman Anda kepada Tuhan, dia gak pernah gagal untuk memenuhi janjinya di dalam hidup kita, sebab dia adil, dia baik, dan dia mengasihi Anda dan saya. Come on, buat semua yang percaya kalau Tuhan dapat sanggup memenuhi janjinya dalam hidup kita, kita kasih tepuk tangan dimanapun kita berada. Come on, jangan malu memuliakan Tuhan. Mari kita tunjukkan kalau kita bangga memiliki Tuhan yang sanggup memenuhi setiap janjinya dalam kehidupan kita. Come on. Buat kalian yang belum full volume handphonenya atau laptopnya, saya minta volumenya yang paling full. Karena setelah ini saya akan berkhotbah lebih hot lagi. Dan saya percaya akan ada yang menerima pewahyuan pada pagi hari ini. Amin. Dan kalau kita perhatikan, Abraham membawa keponakannya Lot. Dan selama perjalanan hidup mereka diberkati dengan sangat berkelimpahan. Dan mari saya perjelas, mereka itu sangat kaya. Kaya yang saya maksud tuh kaya banget. Enggak. Maksudnya tuh kayak banget, nget. Mereka itu bagi orang kaya itu udah kaya banget. Saking kayanya sampai timbul suatu permasalahan. Nah ini nih biasa permasalahan orang-orang kaya pada umumnya nih. Alkitab mengatakan bahwa gembala kawanan Lot dan Abraham bertengkar karena harta mereka terus bertambah teman-teman. Terus berkembang, terus meningkat sehingga memakan space dan seringkali berebut space untuk taruh harta mereka yang diberkati luar biasa. Lalu akhirnya Abraham datang ke Lot buat nyelesain masalah yang terjadi. Abraham ngomong gini sama Lot. Lot, gini aja deh. Kita kan udah lama nih jalan hidup bareng. Dan Tuhan tuh udah luar biasa banget nih ngeberkatin kita. Dan gue tuh gak mau punya masalah sama lo. Kita kan keluarga ya, gini aja deh. Lu lihat di sekeliling tanah ini. Gue mau lu pilih tanah yang menurut lo baik. Dan gue akan ambil sisanya. Dan ini yang saya suka dari Abraham teman-teman. Dia bilang, kalau lo ke kiri, gue ke kanan. Kalau lo ke kanan, gue ke kiri. Apapun yang lo mau, lo ambil, silakan. Saya mau teman-teman ngeliat Abraham dengan lebih jelas lagi. Abraham adalah bapa orang beriman. Orang yang penuh dengan janji Tuhan. Orang yang penuh dengan berkat Tuhan. Bapa segala bangsa. Dan di Kejadian 13 ayat yang ke-10 sampai ke-11 ngomong gini. Lalu Lot melayangkan pandangannya dan dilihatnya lah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya. Seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesir sampai ke Zoar. Hal ini terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Sebab itu Lot memilih baginya seluruh lembah Yordan itu. Lalu dia berangkat ke sebelah timur dan mereka berpisah. Saya mau kasih tahu, kalau matamu baik, maka teranglah seluruh tubuhmu. Maka kalau matamu gelap, begitu sebaliknya. Yang Lot pertama kali lihat, semua bertujuan hanya untuk dirinya sendiri. Apa yang terbaik buat gua? Apa yang membuat gua happy? Mana yang menolong gua? Mana yang berpotensi untuk menguntungkan gua? Mana tempat yang paling indah? Dan Lot bahkan sama sekali gak mikirin tentang Abraham. Betapa egoisnya si Lot. Dan ketika dia mengambil tempat terbaik menurut pandangannya, dia segera bangun rumah yang besar. Sedangkan Abraham mengambil tempat yang kering, membangun tenda, dan hal pertama yang Abraham lakukan adalah membangun mezbah Allah. Kedua orang ini sangatlah berbeda.
Dan kenapa saya bilang Lot sangat egois? Karena sebetulnya seluruh yang Lot miliki adalah karena dia mengikuti Abraham selama ini. Semua uang, semua material yang ia miliki, kebutuhan hidup, mobil, Abraham berikan semuanya itu. Di saat justru seharusnya Lot membalas kebaikan Abraham, memberkati Abraham, melayani Abraham. Tapi malah Lot penuh dengan ambisi, egois, selfish, dan uang mengungkapkan siapa Lot yang sebenarnya. Saya sangat suka secara pribadi dengan Abraham. Gue gak peduli harus kemana. Lo ke kiri, gue ke kanan. Lo ke kanan, gue ke kiri. Itu gak penting. Karena sepanjang hidup gue, kata Abraham, selalu ada penyertaan Tuhan. Perhatiin, Abraham sebetulnya sedang mengajarkan bahwa bukan apa yang kita dapatkan yang terpenting, tetapi apa yang kita bagikan yang terpenting. Kalau Abraham boleh ngomong, gue udah jalan lama sama Tuhan tanpa harus kemana. Dan dimanapun gue berada selalu ada berkat Tuhan. Dan sama seperti Tuhan udah menyertai dan memberkati gue kemarin, sekarang juga gak takut gue harus kemana, sekalipun gue harus ke tanah yang kering. Karena Tuhan yang menyertai gue kemarin juga akan menyertai gue hari ini dan seterusnya. Kemanapun dia menyuruh Abraham pergi, itu gak jadi masalah teman-teman. Karena Abraham dimanapun tanah dia injek, itu jadi subur. Sekarang kita bisa melihat hati Lot yang sesungguhnya. Karena dari hati terpancar kehidupan. Masalahnya kita gak bisa masalahnya gini teman-teman, kita tuh gak bisa menyembunyikan apa yang di hati kita. Karena ini cuma masalah waktu. Ini sama ketika rumah kita nih lagi berantakan, terus kita gak siap kedatangan tamu. Dan ketika ada telepon dari tamu yang mau datang, kita segera kelabakan, wah gimana nih masukin semua barang-barang ke WC supaya gak kelihatan berantakan. Dan ketika tamu datang semuanya kelihatan bersih dan rapi. Tapi waktu tamu mau ke toilet mendadak kita bilang waduh kita udah gak punya toilet lagi. Loh bukannya waktu itu ada katanya. Oh itu dia di gudang. Sekarang aja kita gak tahu mau mandi kemana. Itu cuma masalah waktu sampai kita ketahuan hati kita itu sebenarnya gimana. Kita gak bisa menyembunyikan apa yang ada di hati kita. Kita sering ke gereja dengan lip service. I love Jesus, I love my church. I will serve the Lord with all my heart. Tapi itu semua cuma masalah waktu. Ketika Tuhan minta kita berkorban, maka siapa kita sebenarnya akan muncul saat itu juga. Kemurahan hati dan ketaatan ada sama Abraham. Keserakaan ada sama Lot. Iman ada sama Abraham. Mengandalkan diri sendiri ada pada Lot. Keyakinan ada pada Abraham. Ketakutan ada pada Lot. Ketakutan seringkali terjadi pada diri kita, terutama pada masalah finansial. Karena kita lebih percaya sama diri kita sendiri daripada sama Tuhan soal urusan ini. Makanya Yesus bilang jelas banget di Matius 6 ayatnya 31. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata apa yang akan kami makan, apa yang akan kami minum, dan apa yang akan kami pakai. Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Saya suka kata Yesus tentang Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semua itu. Kenapa Tuhan bicara soal ini? Karena dia tahu kalau kita diminta untuk percaya soal uang sama Tuhan, maka kita akan selalu khawatir dan berkata apa yang kami makan Tuhan, apa yang akan kami minum, dan apa yang akan kami pakai Tuhan. Dan saya mau katakan Bapamu yang di surga itu tahu bahwa kita memerlukan semuanya itu. Saya masih seperti mimpi punya seorang anak yang tenggat, sehat, dan dia lucu banget. Dan kalau saya boleh jujur, Jovanka adalah kriteria anak yang saya impikan dan saya idam-idamkan. Matanya, mulutnya, pipinya, karakternya, dan lain sebagainya. Dan saya punya cerita yang gak pernah saya obrolin keluar. Jadi saya dan Kristi itu suka bercanda dan nebak kira-kira anak kita bakal jadi kayak apa ya nanti ya. Ini nih waktu Jovanka masih dalam kandungan ya, dia belum keluar. Dan kita sering bercanda, lucu banget. Lucu kali ya kalau misalnya anak kita itu kayak Jack-Jack gitu. Buat teman-teman yang gak tahu Jack-Jack, teman-teman bisa googling dan nonton filmnya. Jack-Jack itu adalah bayi lucu. Tapi kalau dia udah marah, dia udah gak lucu lagi. Dia akan berubah jadi monster cilik yang ganas dan berwarna merah. Semua yang lihat Jovanka bilang dia itu lucu. Apalagi yang cuma ketemu di sosial media. Tapi fakta mengenai Jovanka adalah dia mulai seperti Jack-Jack. Dia gak berubah warna. Tapi kalau dia lapar, saya mau kasih tahu, pertama-tama itu lucu, tapi setelah berlangsung selama berbulan-bulan, jujur saya dan Kristi bukanlah orang yang terbaik di dunia ini. Dan kami tidak pernah klaim sedikit pun tentang itu. Tetapi setiap kali dia lapar,
Saya kalau ngelihat Jovanka lapar itu kayak udah kayak dari padang gurun selama berbulan-bulan nggak ketemu air sama sekali, ngamuk-ngamuk. Apalagi pada saya lagi bikinin susu buat Jovanka dengan botol yang bukan terbuat dari surga, di mana butuh waktu untuk bikin susu karena saya bukan malaikat yang sekali ting susunya jadi. Belum lagi harus takar air panas dengan air dingin supaya nggak terlalu panas dan nggak terlalu dingin. Belum lagi takaran susunya dan lain sebagainya, sehingga secepat-cepatnya paling tidak saya butuh waktu 1 menit untuk bikin susunya. Dan mungkin saya bisa dapat Guinness Book Record kali karena udah bikin susu secepat itu. Waktu bikin susu gitu kan, dia ngamuk-ngamuk, marah-marah. Rasanya tuh saya mau ngomong sama dia, kalau misalnya si Jovanka bisa denger, saya rasanya mau ngomong, bro lu kira gue lagi ngapain? Karena udah kesel banget. Lu kira gue temen lo yang lagi bikin susu, terus ngeledekin lu minum depan lu gitu, ngeledekin lo sambil laparan terus joget-joget senang bahagia ngeliat lu kelaparan. Hello gitu. Saking emosinya. Sabar Jovanka, sabar gitu. Rasanya pengen ngomong gitu. Dengerin, saya tuh sayang banget sama Jovanka. Saya mau ngelakuin apa saja sebagai bapak manusia untuk memenuhi apapun yang dia perlukan. Bahkan saya rela nggak makan demi Jovanka. Hey, tahukah Anda bahwa Bapamu yang di surga sangat mencintai Anda dan saya? Kalau dia bisa memelihara burung di udara, dia sangat bisa memelihara Anda. Kalau dia bisa mendandani bunga di ladang, dia sangat bisa mendandani Anda. Come on, kalau Anda percaya bahwa Tuhan gak pernah meninggalkan Anda, kasih tepuk tangan yang paling luar biasa, sorak-sorai dimanapun Anda berada. Come on, kita tunjukkan kepada orang yang ada di sekeliling kita, yang sedang melihat kita nonton firman Tuhan pagi hari ini, kalau kita punya Tuhan yang mengasihi kita. Come on, kita tunjukkan bahwa kita bangga punya Tuhan yang mengasihi kita. Ya, beberapa dari kita seringkali ngelihat janji Tuhan dan mulai lelah ketika menghadapi proses untuk memenuhi janji Tuhan. Di tengah jalan kita memilih untuk berhenti dan memutuskan untuk tidak percaya lagi kepadanya. Dan itulah indikasi dari orang-orang yang tidak menerima janji Tuhan. Oke, bagaimana caranya supaya saya bisa melatih hati saya? Dalam Matius 6 ayatnya ke-33 ngomong gini. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semua itu akan ditambahkan kepadamu. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah untuk sehari. Bagaimana cara melatih hati saya untuk Tuhan? Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Gimana kalau kita mulai dari waktu? Beberapa dari kita mungkin harus memberikan waktu untuk Tuhan terlebih dahulu. Bagaimana dengan bangun tidur? Gampang, bangun tidur kan gue bisa langsung snooze alarm, terus lanjut tidur lagi. Bukan itu maksud saya. Maksud saya beberapa dari kita harus belajar berdoa ketika kita bangun tidur. Atau mungkin baca Alkitab. Akan ada banyak hal yang berubah ketika kita menggunakan waktu pertama kita untuk mencari dahulu kerajaan Allah. Beberapa dari Anda mungkin harus mulai baca Alkitab tahun ini. Bukan karena Anda malu, tapi karena Anda haus dan lapar sama firman Tuhan. Dan beberapa dari Anda mungkin harus mulai konsisten dalam memberikan waktu untuk hadir dalam beribadah. Karena ada fakta yang menarik mengenai ke gereja hari Minggu. Teman-teman perlu tahu bahwa hari Minggu sebetulnya bukanlah hari ke-7, melainkan hari pertama dalam seminggu. Saya tahu ini merupakan salah satu perdebatan gereja-gereja tentang hari Sabat. Oke, mari kita perjelas sebentar. Sabat itu sebenarnya adalah hari Sabtu. Oh my God, kenapa kita gak ibadah hari Sabtu aja kan hari Sabat? Karena Yesus mau memberitahu kalau Sabat adalah bicara tentang hati kita. Sabat dibuat untuk kita, bukan kita dibuat untuk Sabat. Sabat dibuat untuk refleksi dan mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tetapi dalam perjanjian baru mengatakan bahwa gereja mula-mula akan berkumpul di hari pertama. Ini bukan tentang hari Sabat. Ini bukan poin yang mau saya ambil. Dan intinya adalah, the point is, saya datang ke gereja karena saya punya keyakinan tentang hari pertama. Saya memberikan hari pertama saya untuk Tuhan dengan datang beribadah di hari Minggu. Dan saya percaya ketika saya mencari kerajaan Allah di hari pertama saya, maka di hari berikutnya, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, saya percaya Tuhan akan menyertai, memberkati, melindungi setiap hari sampai seterusnya.
Itu dia kenapa beberapa dari kita harus mulai konsisten datang beribadah di hari Minggu. Bagaimana dengan talenta Anda? Apakah Anda sudah mencari dahulu kerajaan Allah dengan talenta Anda? Itu dia kenapa kita menyediakan kelas discipleship, yaitu untuk menemukan di mana talenta Anda. Sebab di sini pelayanan dibuat untuk membangun Anda, bukan Anda untuk membangun pelayanan. Apakah Anda sudah menggunakan kemampuan Anda untuk melayani Tuhan? Dan bagaimana dengan pilihan? Apakah Anda sudah mencari dahulu kerajaan Allah dengan pilihan Anda? Seperti misalnya ketika Anda sedang membuat keputusan besar, apakah Anda memikirkan dahulu kerajaan Allah? Tuhan, apakah pilihanku ini memuliakan nama-Mu? Ketika Anda memilih untuk pindah ke tempat kerja baru, kita tidak berpikir untuk sekedar mendapat gaji lebih untuk membeli mobil atau rumah baru. Tetapi kita berpikir apakah ini semua memuliakan nama-Mu ya Tuhan? Bagaimana dengan hubungan Anda? Apakah Anda pernah stop dan berpikir sebentar, Tuhan, apakah hubunganku ini memuliakan nama-Mu? Ini adalah latihan untuk kita semua yang namanya carilah dahulu kerajaan Allah. Meletakkan Allah di tempat pertama di dalam hidup kita. Dan sisanya yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai akan Tuhan perhatikan. Dan apakah Tuhan menjadi yang pertama dalam keuangan Anda? Karena ini semakin jelas, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Di gereja ini, siapapun boleh datang. Tidak perlu bayar uang pendaftaran, apalagi uang pangkal untuk bergabung bersama kami. Sekalipun ada kotak persembahan, Anda gak pernah dipaksa memberikan persembahan. Dan gak pernah terjadi tuh orang datang ke gereja dan gak ngasih persembahan terus gak nyampe rumah. Gak pernah. Anda gak pernah dipaksa memberikan perpuluhan, Anda gak pernah dipaksa memberikan berlian Anda di gereja. Dan Anda masih bisa datang 10, 20, 30 tahun dan seterusnya tanpa harus memberikan apapun. Dan bahkan kami masih sangat menyambut Anda untuk datang ke rumah Tuhan. Tetapi izinkan saya untuk bersyukur atas orang-orang yang sudah memberikan hatinya dengan buah sulung, yang sudah menghormati Tuhan dengan mengembalikan 10% milik Tuhan. Karena mereka tidak hanya berkata, I love you Jesus. Tapi mereka juga membuktikan kasihnya kepada Tuhan. Karena dengan investasi tersebut, sebetulnya mereka sedang menunjukkan ketertarikan dengan Tuhan. Dan dengan begitu, kita memastikan bahwa uang tidak pernah berkuasa atas hati kita. Aduh, jangan ngomong gitu dong, Ket. Walaupun gue belum lakuin hal itu, Tuhan tetap nomor 1 di hati gue. Ya lu tau lah, sekarang gue lagi berjuang supaya lebih baik. Suatu hari kalau keuangan gue udah baik, gue akan kasih ke Tuhan berapapun yang dia mau. Tapi tunggu keuangan gue siap ya. Hati gue mah buat Tuhan kok. Tunggu gue ngitung dulu, kalau cukup nanti gue kasih buat Tuhan. Berapapun bro. No, you making an excuse. It doesn't work that way. Ini bukan bicara soal jumlah, tapi ini bicara soal hati teman-teman. Tunggu sampai gue siap merupakan suatu gombalan dari kita untuk Tuhan. Saya tidak berusaha memanipulasi Anda saat ini. Bukan Tuhan yang menunggu keuangan kita siap, tapi Tuhan yang menunggu hati kita siap. Seringkali Tuhan gak bisa buat banyak karena kita belum menyerahkan hati kita sampai saat ini. Karena ada yang Anda genggam begitu kuat sehingga Tuhan belum bisa buat apa-apa dengan apa yang Anda genggam. Beberapa hari lalu saya nulis di story Instagram saya. Jadi pengkhotbah itu sulit. Kalau dia gak hidupi apa yang dia khotbahkan, akan sulit keluar dari mulut dan hatinya. Saya melayani Tuhan dengan seluruh yang saya punya, bahkan sampai seluruh keuangan saya. Beberapa melihat saya cukup gila karena sampai hari ini saya belum melihat janji Tuhan dalam finansial. Dan saya gak pernah berhenti cuman karena saya belum menerima hari ini. Mari saya ajak kalian untuk jawab pertanyaan saya dengan jujur. Berapa banyak berkat yang Anda mau dari Tuhan supaya Anda bahagia? Berapa banyak yang Anda butuhkan sebelum Anda taat sama Tuhan? Oke Tuhan, tunggu gue siap. Oke. Berapa banyak sampai Anda siap? Seberapa banyak berkat yang Anda minta supaya Anda bisa taat dan bermurah hati sama Tuhan? How much? Kalau Anda renungkan tahun ini,
dan Anda coba kembali 5 tahun ke belakang sebelumnya, kenapa sampai hari ini Anda belum bahagia? Kenapa Anda masih belum puas sampai hari ini? Kenapa Anda masih belum bersyukur sampai hari ini? Pernahkah Anda berpikir bahwa ada yang salah dengan hati saya selama ini? Apakah karena Tuhan gak bisa buat banyak dengan hati saya karena saya belum menyerahkan sepenuhnya buat Tuhan? Dan sampai hari ini perkataan itu masih sama. Tunggu gua siap ya Tuhan. Saya tertarik dengan pengajaran Yesus di kitab Matius. Tetapi di kitab Lukas juga ada pengajaran yang menjadi favorit saya sampai hari ini. Yaitu ukuran yang kau pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Karena dengan begitu saya jadi mudah memutuskan berkat yang akan diukurkan kepada saya. Inti dari semua ini kalau saya boleh simpulkan dalam 2 kata, yaitu giving and getting. Giving and getting. Tuhan gak pernah memberkati kita supaya kita diberkati. Tapi Tuhan memberkati kita supaya kita bisa jadi berkat, teman-teman. Tuhan gak pernah memberikan jabatan supaya Anda terkenal. Tapi Tuhan memberikan Anda jabatan supaya Anda berada di atas untuk membantu orang yang di bawah Anda supaya naik bersama Anda. Sehingga dengan begitu segala kemuliaan berbalik kepada Tuhan. Itu dia kenapa bisnis Anda diberkati. Itu dia kenapa karir Anda meningkat dan lain sebagainya. Giving, getting again. Dengan begitulah nama Tuhan semakin dimuliakan. Oke, Ren, maju yuk. Saya minta tolong Randy sebentar untuk jadi peraga saya. Randy adalah seorang gitaris di gereja kami dan dia masih available sampai sekarang, masih bisa diisi buat teman-teman yang penasaran. Setiap hari Minggu dia masih ada, dia masih pelayanan di garis terdepan. Dan menurut saya Randy adalah orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Oleh sebab itu kita kasih tepuk tangan buat Randy di kolom komentar supaya kita kasih dia semangat pada pagi hari ini. Dan saya mulai dengan gini, tangannya gini Ren. Saya punya benih di tangan saya. Ya ini kecil sekali. Saya punya benih di tangan saya. Dan tahukah teman-teman bahwa Tuhan, apapun yang kita dapatkan itu semua berasal dari Tuhan. Randy percaya waktu Randy lahir, Randy gak bawa apa-apa. Waktu lahir kita telanjang, kita gak punya apa-apa. Dan apapun yang kita miliki, banyak atau sedikit, itu semua berasal dari Tuhan. Mari kita pukul rata bahwa semua orang itu punya satu benih di tangan mereka masing-masing. Ya, setiap orang punya satu benih di tangan mereka masing-masing. Ya, saya tahu ini cuma benih yang kecil, bahkan di kamera mungkin belum tentu ini kelihatan. Ini benih yang sangat kecil. Dan beberapa dari Anda yang nonton mungkin berpikir, Kat iya tuh gue cuma ada segitu tuh di ATM gue cuma ada segitu tuh di dalam kehidupan gue. Don't worry, saya ngerti, jangan takut. Tapi percayakan teman-teman, dengan benih yang sekecil ini, kalau kita tabur, dia punya potensi untuk bertumbuh jadi pohon dan memiliki buah yang lebat untuk kita tuai kembali. Saya ulangin, sekalipun ini benih yang kecil, kalau kita tabur, dia punya potensi untuk bertumbuh dan berkembang menjadi lebih besar. Tapi kebanyakan dari kita berpikir dan menggenggam apa yang sudah Tuhan kasih. Kita terlalu takut untuk menabur yang sedikit ini karena kita berpikir setelah kita tabur kita udah gak punya apa-apa lagi. Come on, saya mau kasih tahu teman-teman. Benih yang ada di tangan Anda, kalau nggak Anda taburkan, dia akan segera mati. Saya nggak bilang cuma 1 atau 2, bisa aja isinya 10, 20, 30, tapi berapapun yang ada di tangan Anda, kalau Anda cuma genggam, semuanya akan mati. Berapapun yang ada di tangan Anda, kalau cuma Anda genggam, semuanya akan mati. Dan seringkali ini yang terjadi dalam kekristenan. Kita begitu takut mempercayakan apa yang kita miliki dari Tuhan sehingga seringkali Tuhan mau memberkati kita. Seringkali Tuhan mau ditutup tangannya. Seringkali Tuhan memberkati kita, tapi karena kita genggam tangan kita, kita tutup tangan kita rapat-rapat. Berkat sebanyak apapun yang hadir dalam kehidupan kita, itu bisa lewat begitu aja, teman-teman. Itu yang seringkali terjadi dalam hidup kita. Sorry. Nanti ini kita sapu sama-sama ya Ren ya. Kita ulang lagi dari awal, kita balik lagi ke satu. Ini satu benih. Ya. Saya akan membayangkan ketika Randy memutuskan untuk menabur
satu benih yang kecil ini dan kita akan lihat apa yang akan terjadi. Oke. Waktu Randy tabur, coba ditabur. Ditaruh dibuang begini, ya. Jadi waktu Randy tabur, tangannya jadi kosong. Waktu tangannya jadi kosong, dia mempunyai potensi untuk menerima kembali berkat dari Tuhan. Dan permasalahannya, kalau dia nggak tabur, ini akan luber dan akan penuh dan dia nggak bisa tampung lebih lagi. Dan untuk dia mendapatkan lebih, dia harus menabur kembali apa yang dia dapatkan. Oke, sekarang lu tabur. Ini tabur, buang aja ke bawah. Ya, buang aja ke bawah. Sekarang terima lagi. Getting, giving, getting, giving, getting, giving, getting, giving, getting, and giving. Dan beginilah cara Tuhan bekerja atas kehidupan kita. Kita diberkati untuk jadi berkat buat orang lain. Tapi yang menarik begini, Tuhan selalu menggunakan ukuran kita untuk mengukur kita loh. Jadi Randy mau punya berkat yang lebih luar biasa gak? Randy berarti harus memberkati dengan cara yang luar biasa juga. Oke, kalau tangannya satu boleh siapin tangannya dua. Berarti Randy dengan begini dia siap terima banyak dan dia harus ngasih lebih banyak lagi. Tuhan itu punya tangki yang gak pernah habis teman-teman. Kalau teman-teman berpikir kalau gue berkati banyak, Tuhan bisa balikin banyak. Tuhan punya lebih banyak dari apa yang kita punya teman-teman. Jadi waktu Randy siapin tangki yang lebih besar lagi, dia akan terima lebih banyak, dia akan tabur lebih banyak, dia akan terima lebih banyak, dia akan tabur lebih banyak, dia akan terima lebih banyak, dia akan tabur lebih banyak. Dan begitulah yang terjadi atas kekristenan teman-teman. Kalau Anda tidak takut kepada Tuhan, dia akan memberkati Anda lebih dari ukuran yang Anda pakai. Jadi inilah kekristenan, ketika kita menabur, kita menuai, kita menabur, kita menuai. Boleh kita kasih tepuk tangan buat Randy. Terima kasih. Dan saya tahu saya akan beres-beres habis ini dan saya akan nyapu karena saya sudah memberantakin satu ruangan rekaman ini. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman, ini gak jadi apa-apa kalau firman Tuhan gak sampai ke kehidupan teman-teman. Dia gak butuh uang kita teman-teman. Dia mau hati kita. Dan apa yang terjadi setelah Lot berpisah dengan Abraham? Lot dengan hatinya yang sudah terkontaminasi dengan mamon, membangun rumah di tanah yang dia pilih, dan kita kenal dengan Sodom dan Gomora. Dan tempat tersebut adalah tempat yang paling menyeramkan yang pernah Tuhan hancurkan. Dan Lot kehilangan seluruh yang dia miliki termasuk istrinya. Dan Lot hidup di goa pada akhirnya. Abraham seorang yang memberikan apapun yang dia punya, mempercayai Tuhan dengan segenap jalan hidupnya, membangun mezbah untuk Tuhan. Abraham meninggal sebagai orang tersehat sepanjang sejarah. Nggak cuman itu, janji Tuhan yang terjadi berpuluh-puluh tahun terkabul dengan seorang anak bernama Ishak. Ishak punya anak bernama Yakub dan Yakub punya 12 anak, di mana 12 ini menjadi suku Israel dan generasi ini melahirkan garis keturunan hadirnya Yesus ke dunia. Dari kejadian ini, Tuhan tidak memberkati suatu tempat, tapi dia memberkati orangnya, yaitu hatinya. Jadi dimanapun Anda berada, kalau Tuhan sudah memberkati Anda, Dia akan memberkati hati Anda. Dimanapun Anda berada, Anda akan jadi berkat, tanah yang Anda injak akan jadi subur, dan orang di sekeliling Anda akan menerima dampak, karena apapun yang Anda lakukan, Tuhan jadikan berhasil. Dan saya sudah selesai, dan saya percaya firman ini akan jadi rema dalam setiap kehidupan teman-teman. God really want your heart. Mari saya tutup dengan doa. Kami bersyukur atas pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami sudah terima pewahyuan dari Tuhan. Izinkan kami untuk menyerahkan tidak cuma perkataan kami, tetapi seluruh hati kami, supaya Tuhan bisa mentransformasikan kehidupan kami. Kami serahkan segala kekhawatiran kami ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Yesus. Amin.